Ibtidaa'an bimardaatillahi wa rahmatihil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazaha an qawli wa fi'li wa niyatin fihi astafi min kulli da'i wa nuruhu dalilu li qalbi inda jahli wa hayrati faya rabbi mati'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wasa'il alayya hidhahu summa darsahu bijahin nabi wal ali summa sahabati. Ya, Al-Baqarah 238. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ya. Hafidhu, jagalah olehmu sekalian, ngrekso siro. Apa yang harus dijaga? Alas sholawati, jagalah solat. Yang dimaksud adalah solat 5 waktu. Was sholatil wusta, dan jaga pula solat wusta. Wakumu, dan berdirilah, berdiri untuk melaksanakan sholat. Laksanakanlah sholat lillahi, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Qanitina, dengan ketaatan, dengan kekhusyuan. Peliharalah olehmu semua sholat 5 waktu dan juga sholat wusta. Laksanakanlah sholat tersebut karena Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh kekhusyuan. Hafidhu dalam bahasa Arab itu, ini termasuk lafadz jenisnya fi'il amr. Fi'il amr itu kata kerja bentuk perintah. Maka artinya bentuknya perintah, peliharalah, jagalah. Hafidhu ini diambil dari fi'il madhi, kata kerja bentuk lampo, hafadhu yuhafidhu. Salah satu kaidahnya adalah lil musyarakah, menunjukkan makna saling. Jadi satu sama lain itu saling menjaga.
Syekh Imam Nawawi Al-Bantani itu ketika menafsiri ayat ini, beliau itu memaknainya begini: hafidhu, jagalah olehmu sekalian, ala sholawati, jagalah solatmu, solat 5 waktumu. Kalau engkau menjaga solat 5 waktumu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan menjagamu. Jadi jagalah solatmu, maka Allah akan menjagamu. Jadi makna hafidhu adalah saling menjaga. Kalau engkau menjaga, memelihara solatmu, maka Allah pun akan menjagamu. Atau juga bisa dimaknai begini: jagalah olehmu sekalian solat 5 waktu, jangan sampai ditinggalkan, maka solat 5 waktu itu akan menjagamu. Maksudnya menjaga itu bagaimana? Misalkan di ayat yang lain disebutkan innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu bisa menjagamu, bisa mencegahmu sehingga engkau tidak melakukan perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Jadi sholat itu kalau benar-benar dijaga maksudnya dikerjakan tepat waktu, dikerjakan diikuti syarat rukunnya, dipenuhi sunnah-sunnahnya, lebih dalam lagi itu direnungi maknanya, dikerjakan dengan penuh kekhusyuan, maka sholat itu bisa menjaga kita, sehingga orang yang istiqomah sholat itu terjaga dari perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Bukan berarti mereka tidak pernah, tapi setidaknya itu ada rem secara otomatis. Orang yang rajin sholat itu kalau mau melakukan maksiat itu dia tidak nyaman, sehingga akhirnya ya intinya tidak semudah orang yang tidak rajin sholat. Jadi dalam dirinya itu ada ketidaknyamanan, tidak tenang ketika melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Syekh Nawawi Al-Bantani itu memaknainya hafidhu ala sholati, jagalah sholat 5 waktumu, maka sholat 5 waktumu akan menjagamu, menjaga sehingga kita tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassolatil wusto, jagalah olehmu solat wusto. Apa itu solat wusto? Kalau secara makna solat wusto itu solat yang tengah-tengah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak menyebut secara rinci yang dimaksud solat wusto itu apa, maka para ulama, para mufassir ini berbeda pendapat, karena sahabat Nabi pun berbeda pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan sholat wusto. Sebagian berpendapat bahwa yang dimaksud sholat wusto ini adalah sholat subuh, karena sholat subuh menurut mereka adalah sholat yang tengah-tengah. Jadi ada yang memberi penjelasan bahwa di waktu subuh ini terjadi pergantian shift jaga malaikat yang jaga malam dengan malaikat yang akan jaga pagi hingga sore. Maka subuh ini adalah sholat wusto. Jadi jagalah sholat 5 waktumu dan sholat subuh. Padahal subuh ini juga termasuk sholat 5 waktu. Tapi sholat wusto ini diberi perhatian khusus. Ya, penafsiran para ulama adalah karena sholat subuh itu berat, karena sholat subuh itu pahalanya lebih besar dan lain sebagainya. Namun ulama yang lain itu juga memahami sholatil wusto bukan sholat subuh tetapi sholat asar. Justru bukan subuh tapi sholat asar. Ada juga yang memahami sholat duhur. Jadi intinya bahwa jagalah olehmu sholat 5 waktu, kemudian Allah memerintahkan ada tambahan. Di antara 5 waktu itu ada yang dikhususkan.
Hanya saja ini ulama berbeda pendapat. Kemudian ada ulama yang menjelaskan mengambil jalan tengahnya itu begini. Karena Allah sendiri tidak menjelaskan apa itu sholat wusta, maka ini maksudnya adalah ini adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan Allah itu tidak memberitahu di manakah malam Lailatul Qadar. Tujuannya apa? Supaya orang ini benar-benar fokus, benar-benar konsentrasi selama 1 bulan penuh, itu benar-benar berhati-hati. Kemudian pada hari Jumat itu ada satu waktu yang itu doa mustajab, tetapi juga tidak diberitahu apakah itu subuh ataukah menjelang Jumatan, kita tidak tahu. Di situ hikmahnya agar orang itu selama malam Jumat dan hari Jumatnya itu benar-benar khusyuk, benar-benar hati-hati, karena ini hari yang istimewa, Sayyidul Ayyam. Maka dengan jagalah sholat 5 waktumu, khususnya sholat wusta. Tadi ada yang mengatakan ini subuh, ada yang mengatakan ini asar, ada yang mengatakan ini duhur. Maka hikmahnya yang kita ambil adalah bahwa memang ada salah satu sholat yang itu oleh Allah itu lebih diistimewakan, tetapi Allah itu merahasiakan. Tujuannya apa? Agar kita termotivasi untuk mengerjakan seluruhnya, mengerjakan semuanya, tidak hanya pilih-pilih. Seperti halnya malam Lailatul Qadar, kalau kita diberitahu yang sebenarnya bahwa ini akan terdapat pada malam 21, nanti orang semangat ibadahnya hanya Ramadan malam 21. Kalau ini Allah memberitahu pastinya sholat wusta adalah sholat subuh, mungkin naudzubillah ada orang yang sholatnya hanya sholat subuh. Jadi tidak diberitahunya secara jelas yang mana sholat yang dimaksud. Ini mengandung hikmah sebagai motivasi agar kita mengerjakan semua sholat 5 waktu. Karena apa? Tadi dijelaskan hafidhu, dengan kita menjaga sholat maka sholat itu pun akan menjaga kita. Waqumu lillahi, dan kerjakanlah sholat lillahi, harus lillahi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Qonitina, dengan penuh kekhusyuan. Ada juga yang memaknai dengan qonitina, dengan ketaatan. Pada waktu itu awal-awal ada perintah sholat, itu orang sholat itu kadang-kadang itu masih ngobrol. Artinya di tengah-tengah sholat itu dia bisa ngobrol, artinya ada bahasa-bahasa lain di luar sholat, menjawab panggilan dan lain sebagainya. Hingga kemudian turunlah ayat ini bahwa akhirnya Nabi menyampaikan kalau sedang sholat tidak boleh ada bahasa manusia yang masuk, yang boleh hanya ya bacaan sholat dan zikir-zikir yang lain. Zikir-zikir yang lain walaupun bukan bacaan sholat itu menurut ijtihad ulama itu dibolehkan. Misalkan spontan karena bersin kita mengucapkan alhamdulillah, walaupun itu bukan bacaan sholat tapi itu bukan bahasa manusia, maka itu masih ditoleransi, masih dibolehkan. Jadi laksanakanlah sholat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kerjakan dengan khusyuk, dengan penuh ketaatan. Ulama pun memaknai khusyuk ini dengan bermacam-macam. Salah satu diantaranya memaknai khusyuk ini diambil dari ayat Quran yang disebutkan bahwa sholat itu sangatlah berat, la kabirotun illa 'alal khosyin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa yang khusyuk itu? Yang yadunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi rajiun, yaitu sholatnya orang itu yang yakin bahwa dia itu
sedang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yakin bahwa dia akan kembali kepada Allah. Berarti sholatnya orang yang khusyuk itu sholatnya orang yang sadar betul, dia menyadari dengan penuh kesadaran dia sedang bersama Allah dan dia akan kembali kepada Allah. Sehingga bayangan kita itu kalau khusyuk itu kita sedang berduaan dengan Allah dan membayangkan bahwa mungkin ini adalah sholat kita yang terakhir. Kalau misalkan kita diberitahu seperti halnya orang yang akan dihukum mati di Nusa Kambangan, ini sholatmu yang terakhir, kira-kira kalau diberitahu seperti itu sholatnya dinikmati atau bagaimana? Pasti khusyuk banget ya. Jadi apabila kita diberitahu ini adalah sholatmu yang terakhir, maka pasti kita sholatnya akan khusyuk. Jadi orang yang khusyuk itu benar-benar jiwa raganya, seluruh panca inderanya itu hadir, ada di situ ketika sedang sholat. Nah, sholat khusyuk ini sebenarnya ngajari kita dalam kehidupan sehari-hari itu, kalau kita itu mau hidup bahagia, bisa merasakan kenikmatan itu ya kita itu harus hadir dalam setiap saat. Maksudnya apa? Dalam setiap kegiatan yang kita lakukan itu kita harusnya lahir batin tuh hadir di situ. Sebab banyak orang itu melakukan aktivitas A tapi kadang-kadang pikirannya itu melanglang buana kemana-mana. Maka ada istilahnya orang ahli psikolog itu ngajari kita khusyuk itu agar kita bisa menikmati setiap kehidupan ini dengan rasa syukur itu, kita jaga pikiran jangan sampai terjadi yang namanya, bahasa kerennya itu mind wandering. Mind wandering itu pikirannya itu berkeliaran kemana-mana. Jadi kalau kita makan ya harusnya yang kita pikir adalah makan, kita nikmati betul, kita rasakan rasanya dan lain sebagainya. Saat berkumpul dengan keluarga ya kita nikmati betul, kita kumpul dengan keluarga. Nah, ini seharusnya bisa kita dapatkan pelajaran ini kapan? Ketika kita sholat dengan sholat yang khusyuk. Jadi benar-benar lahir batin kita menikmati, sadar sepenuhnya. Jadi jasad kita, batin kita, pikiran kita itu benar-benar satu, berada di satu tempat, yaitu ketika sedang sholat. Ini berat, makanya kelasnya para sahabat Nabi itu ada cerita, misalkan ketika mereka selesai berperang, ada seorang sahabat yang di dalam Ali misalkan terkena anak panah, itu bilang begini, tolong cabut ya panah yang menancap di tubuhku, tapi nanti ketika aku sedang sholat. Jadi saking khusyuknya mengerjakan sholat itu, dia sampai tidak menyadari, tidak merasakan ketika dicabut panah tersebut. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ini ya. Jadi jagalah sholat 5 waktumu. Dengan kau menjaga sholat 5 waktumu, maka sholatmu akan ikut menjagamu. Dan jagalah sholat wusto. Ada salah satu sholat yang diistimewakan, namun ini dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya agar kita termotivasi untuk mengerjakan seluruh sholat 5 waktu. Dan kerjakanlah sholat lillahi, hanya karena Allah. Kerjakan dengan penuh ketaatan, dengan penuh kekhusyuan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan sholat kita bisa makin baik lagi. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.